Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong salamnya, kawan-kawan. Saya doakan semoga yang jawab salam hutangnya semua dilunaskan. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah ya, tadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, artinya di bawah ini ya. Enggak ada ya. Sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman ya, bukan orang-orang yang tidak beriman ya. Jadi bukan hanya namanya iman, bukan, tapi hanya orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah puasa. Ya, agar apa? Agar nanti muaranya adalah tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Saya mencoba menganalogikan ibadah puasa itu merupakan bulan tarbiyah, ya, bulan pendidikan kita. Kita coba mungkin adik-adik sekalian, saudara-saudara kalian mungkin tahu bagaimana kita menjadi seorang guru ya, menjadi seorang pendidik ya. Ada beberapa hal yang harus kita miliki. Ada pedagogik, sosial, personality, dan profesional. Sama halnya di dalam bulan puasa ini, kita diminta untuk melakukan 4 hal itu. Yang pertama, kita pedagogik. Pedagogik kalau diartikan dalam kegiatan proses pembelajaran adalah bagaimana kita mampu mengelola kelas dengan baik. Ya, sama kalau kita di dalam ibadah puasa ini. Di dalam ibadah puasa ini, bagaimana kita memanage hati kita, memanage hawa nafsu kita. Yang biasanya makan, sekarang makan lagi. Enggak, sekarang dihentikan. Ya. Sampai kapan? Selamanya enggak juga. Sampai nanti waktu berbuka puasa. Bukan hanya sekedar hawa nafsu makan, minum. Enggak. Tetapi tidak kalah penting itu adalah pembersihan diri kita. Ya, dengan pengelolaan hati yang baik, pengelolaan nafs yang baik, maka antara al-akal dan nafs akan berjalan dengan baik sehingga kita menjadi insan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bulan Ramadan ini merupakan peningkatan kompetensi sosial kita. Ya. Bagaimana kita bukan hanya sekedar simpati saja. Ya. Beda ya antara simpati dengan empati. Kalau berbicara simpati, ya sekedar hanya merasakan saja, merasakan lapar haus, no action, ya, tidak ada aksi sama sekali. Tetapi kalau di dalam bulan suci Ramadan ini kita diminta untuk bukan hanya merasakan, tetapi juga action, juga bagaimana merasakan kelaparan, haus, dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, action kita. Bagaimana kita menahan dan kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak pernah makan, ya, tidak pernah minum, ya. Mati dong kalau tidak makan, tidak minum ya. Tapi enggak ya. Juga puasa ini sebenarnya menyehatkan ya, menyehatkan, mengistirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan yang biasanya kita pabrik makanan itu masuk terus. Ya, tubuh kita kan seperti pabrik, makanan masuk terus-menerus berganti-ganti tanpa ada rem sama sekali. Ya, ini saatnya bulan puasa. Makanya summu tahsih, berpuasalah maka engkau akan sehat. Puasa itu menyehatkan. Ya, itu yang kedua sosial. Yang ketiga adalah personality, ya, kepribadian. Ya, bagaimana ibadah puasa ini meningkatkan kepribadian kita, ya, menjadi lebih baik. Ya, karena memang ibadah puasa ini yang hanya mengetahui adalah Allah, bukan orang lain. Ya, kalau sholat kita kelihatan sholat, ya kan? Kalau zakat kita kelihatan menunaikan zakat. Tapi kalau puasa, ya, jenengan semua mokel apa ya? Membatalkan puasa di tengah waktu atau belum waktunya berbuka puasa, kemudian mengelap mulut Anda semua, ya udah nggak kelihatan puasa lagi, pura-pura pucet, padahal hampir mati pucet itu. Ya,
Artinya kepribadian kita, meningkatkan kepribadian kita dari sisi kejujuran kita. Kejujuran kita bukan hanya sesama manusia, gampang kalau sesama manusia, tapi kejujuran kita, ketulusan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah profesional. Bagaimana kita nantinya muara daripada ibadah puasa itu adalah tatakun, menjadi insan yang bertakwa. Profesional di sini kita menjadi benar-benar insan paripurna, insan yang bertakwa. Takwa itu apa? Imtitharu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita bisa bertakwa, maka kita menjadi profesional sebagai seorang muslim. Ya, akhirnya mudah-mudahan ibadah puasa kita pada kesempatan kali ini anggaplah menjadi ibadah terakhir yang tidak akan ketemu lagi ibadah puasa berikutnya, ya. Jadi manfaatkanlah, ya, dengan sebaik mungkin, tahan hawa nafsu untuk meningkatkan ketakwaan kita menjadi insan kamil, menjadi insan paripurna yang memiliki 4 kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personality, kepribadian yang baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.